wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas tolong bantu Ibu untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu mau absen terlebih dahulu, tapi absen hari ini berbeda karena kalau pas Ibu panggil namanya nanti anak-anak tidak menjawab hadir, tetapi jawab sesuai keadaan dan suasana hatinya ya. Oke, Ibu absen ya. Hai Tasya. Senang, Bu. Oh, senang hari ini. Berarti siap untuk memulai pembelajaran ya Tasya? Siap. Oke, Kasfani Mirza. Bapak, Bu. Lapar. Oke, sebentar lagi nanti setelah pembelajaran bisa istirahat. Oke Mirza? Siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, Putri Rahma Citra. Ngantuk, Bu. Ngantuk? Oke, cuci muka dulu ya Putri. Oke, selanjutnya Ibu mau tahu apakah Ananda semua belajar tadi malam mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan mengecek pemahaman Ananda tentang pembelajaran hari ini dengan pretest. Oke, sekarang boleh buka smartphone-nya, terus buka buket dan masukkan kode game ini. Oke, udah ada yang bisa masuk. Kodenya itu 948016. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ketik namanya ya. Baik, Bu. Tadi kita sudah melaksanakan pretest dan tadi juga udah lihat siapa yang pemahamannya bagus mengenai materi kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai gangguan dan teknologi sistem pernapasan sesuai dengan soal-soal yang ada di pretest tadi. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apa sih materi kita pada minggu lalu? Apakah Ananda masih paham dengan materi minggu lalu? Masih, Bu. Materi tentang apa? Ada yang tahu? Tentang proses pertukaran gas dan volume kapasitas paru-paru. Nah, itu mekanismenya gimana ya? Saya, Bu. Oke, silahkan Putri. Udara itu masuk melalui hidung, lalu ke faring, ke laring, trakea, bronkus, dan bronchilus hingga ke alveolus, Bu. Nah, nanti berarti dia di alveolus mengalami pertukaran, betul? Betul, Bu. Nah, benar yang dikatakan Putri tadi bahwasanya mekanisme itu terjadi dari hidung sampai nanti pertukarannya di alveolus. Nah, gimana sih ketika terjadi gangguan? Apakah mekanisme itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, pada materi ini, pada pertemuan ini, kita juga akan membahas tentang itu dan memahami lebih lanjut mengenai gangguan dan teknologi pada sistem pernapasan. Nah, Ibu punya video, jadi Ibu minta Nanda amati video berikut ya. Ini ditipu oleh rokok. Coba ya, ini aku ceritain. Kalau kamu stres, ada perubahan napasmu jadi pendek dan cepat. Setuju, bener ya? Dari video tersebut dapat kita ketahui bahwasanya hoax ya kalau rokok itu bisa menenangkan, karena sebenarnya dalam fakta medis itu tidak benar. Nah, rokok ini merupakan salah satu yang menyebabkan gangguan terhadap sistem pernafasan. Nah, ketika pernafasan kita terganggu, maka mekanisme dalam tubuh kita itu akan terganggu juga, karena tubuh kita ini merupakan suatu sistem yang saling bergantungan. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini dapat membuat kita paham lebih dalam tentang hidup kita dan juga tentang tubuh kita. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu minta salah satu untuk bacain tujuan pembelajaran kita ya. Ibu minta Tasya untuk bacain. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan gangguan, penyebab, dan teknologi pada sistem pernapasan. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran. Terima kasih ya Tasya sudah membacakan. Nah, tujuan pembelajaran ini merupakan hal-hal yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu punya satu video lagi. Ibu minta Anda semua mengamati video ini ya. Dari video ini yang udah kalian amati tadi, apa yang kalian pikirkan tentang video ini, dan Ibu mau kalian menyebutkan rumusan masalah yang kalian dapat dari penontonan video ini. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Mirza. Apa yang kamu amati dari video tersebut? Dari video tersebut dilihat bahwa orang yang merokok itu paru-parunya rusak. Oke, rumusan masalah yang kamu ketahui apa? Yang mau kamu merumuskan dari video ini? Apa yang terjadi
Oke, Tasya? Pertanyaannya, penyakit apa saja yang ada di sistem pernafasan? Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, dari rumusan masalah yang udah kalian sebutkan tadi, di sini Ibu punya LTPD. Nah, di LTPD ini Ibu mau kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LTPD ini untuk menjawab rumusan masalah kalian tadi. Nah, kalian udah buat kelompok kan? Sudah, Bu. Oke, sekarang duduk dengan kelompok masing-masing ya. Ibu. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini LTPD, ini bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soalnya. Ini untuk kelompok 2. Ini bahan ajarnya ya. Setelah kalian merumuskan masalah itu, kalian diminta untuk mencari kasus ya. Nah, kalian mencari sendiri kasus apa tentang sistem pernafasan ini. Kalau kelompok 1, kasusnya mau ngambil apa? Kami ngambil kasus kanker paru-paru, Bu, yang Oke, jenis kanker paru-paru ya. Oke, untuk kelompok 2, itu ngambil kasusnya apa? penyakit TBC yang disebabkan oleh infeksi bakteri, Bu. Oke, waktu pengerjaannya itu 20 menit ya. Jadi usahakan siap ya. Siap gak siap nanti harus dipresentasikan. Jadi bagi tugas untuk setiap kelompoknya. Oke? Waktunya sudah habis ya untuk pengerjaannya. Ibu minta satu kelompok untuk presentasikan. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan satu orang untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2, kami mengambil penyakit yaitu mengenai TBC yang ada di Riau. Kesorotan lainnya saudara, kasus tuberkulosis di Provinsi Riau setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Alasan kami mengambil penyakit ini karena kasus TBC ini masih sering ditemukan di masyarakat, termasuk di Indonesia dan di Riau, bersifat menular dan dapat membahayakan kesehatan sistem pernapasan. Nah, adapun gejala yang timbul pada penyakit TBC ini yaitu batu-batu yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu dan pada kondisi tertentu dapat disertai dahak kental atau bahkan berdarah. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini mengambil kasus TBC. Nah, untuk kelompok 1 itu ngambil kasusnya tentang apa? Untuk kelompok kami mengambil penyakit kanker paru-paru, Bu. Di mana untuk gejala kanker paru-paru ini penderita biasanya mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh, yang disertai darah, yaitu batuk berdarah. Selain itu muncul sesak napas, nyeri dada, serta tubuh mudah lelah dan lemah. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Nah, tadi kan udah gejala. Nah, kalau teknologi yang digunakan itu dalam TBC gimana? Untuk teknologi pencegahan itu ada vaksin BCG, Bu. Kayak vaksin BCG. Kalau yang teknologi diagnosis ada Gen Expert MTB or RIV. Oke, jadi ada apa itu Gen Expert. Jadi Gen Expert ini dia itu menggunakan dahak ya untuk mendiagnosis, itu alat untuk mendiagnosis dengan menggunakan bantuan dahak dari penderitanya. Oke, selanjutnya ada apa? Kalau untuk penanganan itu terapi OAT, obat anti tuberkulosis. Oke, berarti itu tadi ada Gen Expert. Gen Expertnya ada yang tahu nggak untuk penyakit apa aja? Tidak, Bu. Nah, Gen Expert ini dia itu hanya untuk TBC aja. Jadi kekurangannya itu dia itu tidak bisa digunakan untuk penyakit lain. Benar kan kelompok 2? Benar, Bu. Nah, Gen Expert itu kekurangannya itu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Nah, tadi kita udah mendengarkan jawaban tentang LTPD yang udah dibahas oleh kelompok 1 juga udah oleh kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan lebih dalam nih tentang materi kita. Nah, gangguan sistem pernafasan ini yaitu kita bisa bagi berdasarkan 2, yaitu ada yang pertama Etiologi. Oke, etiologi, dan yang kedua ada Organ yang terdampak. Oke, ada yang tahu nggak apa itu etiologi? Ada, Bu. Oke, silakan Wirza, apa itu etiologi Wirza? Etiologi itu adalah penyebab penyakit, Bu, atau gangguan. Oke, terima kasih Wirza. Kasih aplaus dulu untuk Wirza. Nah, benar ya bahwa etiologi itu merupakan penyebab dari gangguan itu. Nah, etiologi ini terbagi menjadi 4, disebabkan oleh virus, mikroorganisme, alergi dan imun tubuh, dan juga gaya hidup. Nah, kalau dari penyakit yang kalian bahas tadi ada TBC. TBC itu etiologi berarti
yang kita tonton tadi kan, gaya hidupnya merokok. Nah, merokok itu pemicu, salah satu pemicu tentang penyakit kanker paru-paru ini. Selanjutnya berdasarkan organ yang terdampak. Nah, kalau TBC dan juga kanker tadi berarti yang terdampak adalah bagian paru-paru. Ya, paru-paru. Kalau di bronkiolus ada namanya bronkitis. Oke, bronkitis. Kalau di laring ada laringitis. Laringitis. Nah, itu adalah pembagian penyakit berdasarkan organ. Nah, selanjutnya kan kita cuma membahas mengenai TBC dan juga kanker paru-paru. Ternyata ada penyakit lain loh, yaitu ada influenza. Nah, gejalanya itu seperti demam tinggi, mendadak menggigil, batuk kering, pilek, dan lain-lain. Selain itu ada faringitis, seperti yang kalian bilang tadi. Faringitis itu dia itu organ yang terdampak adalah faring dan juga dia disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia ini adalah infeksi paru-paru yang menyerang alveolus sehingga terisi cairan ataupun lendir. Nah, penyebabnya ini adalah virus ya. Organ yang terdampak itu di bagian alveolus dan paru-paru. Gejalanya meliputi demam, batuk, ya, sesak nafas, nyeri dada, dan lain-lain. Nah, di tujuan pembelajaran tadi kan kita tidak hanya tentang penyakitnya, tapi juga tentang teknologi yang digunakan. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya teknologi itu ada 3 dia. Ada untuk mencegah, untuk mendiagnosis, dan juga untuk penyembuhan. Nah, kita ulas satu-satu ya. Nah, untuk teknologi pencegahan itu ada vaksinasi, terus juga ada aplikasi berhenti merokok. Ternyata ada loh aplikasi untuk berhenti merokok, yaitu nama aplikasinya Quit Now. Nah, juga ada Smart Air Quality untuk pencegahan, teknologi yang bisa digunakan untuk pencegahan. Selanjutnya ada teknologi untuk mendiagnosis, yaitu ada ronsen, CT scan, Get Expert yang telah kita bahas tadi dengan kelompok 2, lalu ada biopsi, spirometri, dan yang selanjutnya ada teknologi penyembuhan, itu ada inhaler, nebulizer, antibiotik, dan juga antivirus. Selanjutnya ada upaya untuk menjaga sistem pernafasan, yaitu tidak merokok, berolahraga, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, dari materi kita pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Jadi kesimpulannya yaitu gangguan sistem pernapasan dipengaruhi oleh berbagai faktor etiologi, yaitu seperti bakteri, virus, gaya hidup, dan kondisi tubuh. Oke, berarti materi kita pada hari ini sudah menjawab tujuan pembelajaran kita yang di awal tadi dan juga sudah menjawab rumusan masalah yang kalian berikan kan? Oke, selanjutnya Ibu akan ada post test. Kerjakan ya post testnya, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, post testnya udah siap ya. Oke, selanjutnya untuk pertemuan, karena ini merupakan pertemuan kita terakhir pada semester ini, Ibu minta nanti kalian menyimpulkan semua bab kita dari mulai bab pertemuan pertama, pertemuan kedua, 3, 4, 5 dan dikumpulkan di GCR ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya udah ikut pembelajaran pada hari ini dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.